Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi kita dalam renungan harian keluarga di hari ini. Mari memulai hari ini berdasarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberi bagi kami kehidupan yang baru di hari ini. Karena itu kami bermohon kiranya Engkau Tuhan yang akan menuntun akan langkah kehidupan kami di hari ini, di dalam kami hendak melaksanakan aktivitas kami, di dalam kami hendak menggapai harapan dalam hidup ini. Biar kiranya firman-Mu yang terus menjadi dasar kehidupan kami, memotivasi kami dan memberi kami pengharapan. Oleh sebab itu, kiranya Roh-Mu yang kudus berkuasa atas kami, memberi kami hikmat dan pengertian, memberi kami dorongan dan semangat, kami boleh memberlakukannya di dalam hidup ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan perenungan kita di hari ini terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan ayat 10 berkata demikian. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Saudaraku pemirsa yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya kita masih diberi kesempatan menikmati kehidupan sebagaimana adanya kita saat ini, dengan berbagai capaian yang sejauh ini dapat kita raih. Namun semua manusia tentu memiliki banyak hal yang hendak diraih ke depan dalam memenuhi tujuan yang diinginkan dalam hidup. Saudaraku dalam Tuhan, 2 ayat bacaan yang menjadi bahan perenungan kita saat ini adalah bagian dari kisah Nabi Elia naik ke surga. Dan sebelum Elia naik ke surga, ia sedang mempersiapkan Elisa sebagai penerusnya. Elia menuntun Elisa untuk mengingatkan agar Elisa meminta sesuatu daripadanya yang nantinya akan menjadi bekal sebagai penerus pelayanan dari Nabi Elia. Nah, meskipun permintaan itu mungkin sukar dikabulkan, tetapi Elia mengingatkan agar Elisa menggunakan haknya untuk meminta. Dan kesempatan ini tidak disia-siakan Elisa, tetapi dimanfaatkan dengan baik oleh Elisa dengan meminta 2 bagian dari roh kenabian Elia. Saudaraku dalam Tuhan, permintaan dari Elisa tersebut ternyata sukar untuk dikabulkan oleh Elia. Sebab roh kenabian adalah milik Allah, karena yang berhak memberikannya adalah Tuhan Allah sendiri. Tetapi sekalipun demikian, kepadanya tetap diberi harapan, sebagaimana ungkapan dari Elia, jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi. Artinya bahwa Elia meminta komitmen yang sungguh-sungguh dari Elisa untuk mengikuti akan segala petunjuk yang dia berikan sebagai bentuk ketaatan dan kesiapan Elisa meneruskan pelayanan sebagai nabi. Dan ketika akhirnya Elisa bisa menunjukkan ketaatan dan kesungguhannya itu, maka dia bisa menyaksikan kuasa Allah dinyatakan baginya untuk memperlengkapi dia melaksanakan panggilan pelayanan sebagai nabi, meneruskan pelayanan dari Elia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Dalam hidup ini setiap kita memiliki peran, tugas, dan tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Kiranya kitalah senantiasa berkomitmen dan berkeinginan untuk melakukannya dengan baik dan penuh kesungguhan. Sebab kita percaya bahwa semua itu adalah pemberian dan penugasan dari Tuhan Allah. Demikian pula setiap kita pasti memiliki segudang harapan, dambaan dan cita-cita untuk diraih ke depan, yang terus kita gumuli dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, agar kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Nya untuk mengabulkannya bagi kita. Kiranya kita tetap hidup dalam Tuhan, setia dan taat pada kehendak Tuhan, kerjakan yang kita doakan, dan doakan yang kita kerjakan, sabar menanti jawaban dari Tuhan. Pasti Tuhan akan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, yang telah memberkati kami di dalam kehidupan ini. Karena kami percaya sebagaimana adanya kami saat ini Tuhan, kami selalu ada dalam lindungan kuasa kasih-Mu. Ketika kami ada di tengah-tengah pandemi COVID-19, kami percaya perlindungan yang daripada-Mu Tuhan, penyertaan, pembentengan kuasa-Mu, itu yang menjadi bagian kehidupan kami, sehingga kami tetap ada saat ini ya Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kami hendak menjalankan akan tanggung jawab kami, segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, di sepanjang kehidupan kami, kami mohon kiranya Engkau Tuhan berkenan memberkati kami. Apapun yang menjadi peran, tugas, dan tanggung jawab kami, kiranya Engkau selalu mampukan kami Tuhan. Beri kami tubuh yang sehat, beri kami semangat yang kuat untuk kami boleh meraih akan harapan dan dambaan kami dalam hidup ini. Dan berkati pula ketika kami ya Tuhan yang sedang bergumul dengan pandemi COVID-19 ini, bagi saudara-saudara kekasih kami yang mungkin saat ini sedang terkonfirmasi dengan virus corona dan harus dirawat di rumah sakit maupun harus melakukan pemulihan isolasi mandiri di rumah masing-masing, kiranya Tuhan Engkau berkenan mengaruniakan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka. Demikian pula bagi saudara-saudara kami yang juga sedang bergumul dengan sakit yang menahun, kiranya ada kuasa-Mu ya Yesus Kristus yang menjamah mereka, sehingga ada pemulihan, ada kesembuhan yang sempurna yang berasal daripada-Mu. Dan berbagai rupa-rupa pergumulan yang dialami oleh jemaat-Mu ya Tuhan, oleh saudara-saudara kekasih kami, dimanapun berada, kiranya Engkau Tuhan tetap memberkati, menjaga dan melindungi mereka. Terpuji nama-Mu ya Bapa di surga. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan.
salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.